Baik, berjumpa lagi dengan Pejuang Desa. Seperti video-video sebelumnya, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya cetak SPJ. Seperti permintaan ada teman yang komen di video saya sebelumnya tentang cara cetak SPJ ADD dan DDS. Mencetak SPJ ADD dengan DDS ada perbedaan dengan mencetak laporan realisasi. Nah, perbedaannya adalah masalah kwitansi, kemudian masalah SPP kegiatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe videonya serta di komen sehingga tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru yang kami upload. Langsung saja kita masuk tutorialnya. Yang pertama, kita harus tahu susunan atau urutan SPJ dari Siskeudes tahun 2024. Di sini saya sudah buat catatan. Ada 15 poin yang sering saya lakukan. Kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda, tapi yang sering saya lakukan di sini ada 15 poin. Mulai dari BKU sampai dokumentasi kegiatan. Langsung saja kita mulai dari BKU cetak SPJ ya. Pertama kita masuk laporan, kemudian penatausahaan, kemudian ini ada BKU. Ini yang harus kita cetak pertama. Yang pada dasarnya adalah SPJ itu yang dicetak itu pertama adalah yang ada di sini. Ya, mulai dari BKU sampai register SPP, SPJ, kwitansi pembayaran. Ini yang kita cetak di halaman depan yang biasa saya lakukan. Ini di halaman depan setelah sampul identitas desa, kemudian bukti penyetoran pajak dan lain-lain. Maka untuk masuk di SPJ lembar berikutnya adalah BKU yang paling di depan. Nah, saat kita mencetak BKU ya seperti ini BKU, yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian BKU harus sesuai antara laporan realisasi dengan BKU. Nah, seperti ini saya perlihatkan, ini hanya contoh saja. Ini BKU ya. Nanti setelah anggaran realisasi semua, maka di sini sisanya pasti nol. Ya, sisanya pasti nol. Tapi kalau anggaran masih ada yang belum direalisasi atau di-SPJ-kan, maka seperti ini. Masih ada saldo di bawah. Seperti ini ya, saldo. Nanti setelah direalisasi semua, anggaran terpakai semua, baru saldonya di bawah nol. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya masih ada saldo, berarti masih ada kegiatan yang belum di-SPJ-kan atau direalisasikan. Selanjutnya, kita cetak juga buku kas tunai ya, buku kas pembantu tunai. Nah, buku kas pembantu tunai ini kita cetak, kalau biasanya saya dia di lembar setelah BKU, di bawahnya BKU, ini BKU kas tunai. Nah, setelah BKU kas tunai, BKU atau buku pembantu bank. Ini katakanlah ini lembar ketiga, halaman ketiga ke bawah di urutannya. Nah, setelah itu BKU kegiatannya seperti di catatan ya. BKU kegiatan. Nah, BKU kegiatan ini perlu kita perhatikan bahwa setiap kegiatan yang kita SPJ-kan atau kita realisasikan, di depannya harus ada BKU kegiatannya. Ya, seperti ini. Ya. Ini BKU kegiatan. Misalnya pada bidang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi mulai dari SPP untuk pembayaran siltap lanjutan dan seterusnya khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, ini harus berurut ke bawah. Ini harus berurut ke bawah. Jadi SPJ-nya harus berurut, misalnya pembayaran siltap kepala desa. Setelah itu lanjutan siltap kepala desa dan seterusnya ke bawah, ini harus berurut. Berurut yang maksudnya adalah
Ketika ini BKU-nya sudah dicetak, otomatis yang setelah halaman BKU ini selesai, maka yang ada di halaman berikutnya adalah SPP. Ya, misalnya seperti ini. Katakanlah saya cetak ini BKU kegiatan. Pertama, di bidang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah ini saya cetak, saya print, maka saya juga harus cetak SPP-nya. Ya. Untuk mencetak SPP-nya seperti ini. Karena tadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa saya input di SPP definitif, maka saya buka misalnya lanjutan pembayaran siltap ya. Lalu saya cetak mulai dari SPP 1. Nah, katakanlah ini sudah kita print SPP 1, di print lagi SPP 2 ya, SPP 2. Setelah di print, lembar berikutnya adalah tanggung jawab belanja. Nah, sebelum tanggung jawab belanja biasanya ada pencairan, bukti pencairan SPP. Ya, di sini kita lihat pencairan SPP. Bukti pencairan SPP ada di sini. Misalnya tadi lanjutan tunjangan ya. Katakanlah ini. Misalnya ini bukti pencairan SPP-nya. Setelah bukti pencairan SPP, baru tanggung jawab belanja di halaman berikutnya tanggung jawab belanja. Nah, setelah tanggung jawab belanja, ya, laporan panjar kegiatan, SPJ kegiatan, tanggung jawab belanja, ya ini tadi ada kwitansi induk. Ya, kwitansi induk itu seperti ini. Ya, kwitansi induk. Misalnya ini. Ya, kwitansi induknya. Ya, ini bukti pencairannya. Kwitansi induknya di sini. Karena ini berupa panjar. Kita harus cetak kwitansi induknya di data usaha, kemudian SPJ ya, SPJ panjar kegiatan, cara kita masuk di panjar tadi. Nah, ini laporan panjar kegiatan seperti ini tadi, laporan panjar kegiatan ini, panjar kegiatan, SPJ kegiatan, SPTB, tanggung jawab belanja, kemudian kwitansi induk ya. Kita lihat kwitansi induknya. Misalnya ini belanja upah tenaga kerja. Nah, inilah yang disebut kwitansi induk. Ya. Kwitansi kenapa disebut kwitansi induk? Karena di belakangnya ini setelah lembaran ini penyusunannya nanti di belakangnya ada kwitansi lagi. Kwitansi atau daftar bayar. Nah, kenapa disebut ini kwitansi induk? Karena dari sinilah kwitansi inilah muncul bukti-bukti nantinya. Nah, setelah kwitansi induk, kwitansi belanja atau nota. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa ini disebut kwitansi induk karena di belakangnya ini setelah ini di lembaran ini ada notanya di belakang atau buktinya. Nah, setelah kita cetak ini kwitansi induk, kita cetak lagi kwitansi belanja ya, atau nota. Kalau belanja barang itu kan pasti ada nota dari toko, kemudian berikut ada nota pesanan barang, ada berita acara serah terima barang, kemudian ada dokumentasi barangnya, misalnya belanja komputer misalnya. Ini kwitansi belanjanya saat kita belanja komputer, otomatis dari toko tempat kita belanja ada nota belanja. Kemudian kita juga buat nota pesanan barang, kemudian berita acara serah terima barang, kemudian dokumentasi dari barang tersebut, misalnya komputer harus ada fotonya atau dokumentasinya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa nota pesanan barang dengan berita acara serah terima barang ini harus ditandatangani oleh toko bersangkutan tempat kita belanja. Kemudian
nota pesanan barang harus sesuai harganya dengan yang ada di kwitansi belanja atau kwitansi induk. Nah, berikut untuk SPJ, setelah kita cetak tadi, di sini ada juga untuk SPP definitif, karena di sini ada sedikit perbedaan antara SPP definitif dengan panjar kegiatan, karena kalau di panjar kegiatan di sini hanya SPP 1 dengan SPP 2 muncul kalau kita baru masuk di sini, ya. Ini. Sementara kalau di SPP definitif dia langsung muncul tanggung jawab belanjanya ini. Setelah SPP 1, SPP 2 tanggung jawab belanja. Setelah tanggung jawab belanja, maka di belakangnya itu adalah bukti pencairan SPP. Nah, kalau misalnya ini ADD, karena kalau saya seperti di video sebelumnya saya jelaskan perbedaan SPP definitif dengan panjar kegiatan. Kalau saya ADD itu saya selalu input di SPP definitif fasilitas tunjangan. Maka yang saya cetak di sini SPJ-nya adalah mulai dari SPP 1, SPP 2, tanggung jawab belanja, kemudian uraian kegiatan-kegiatannya saya cetak juga. Nah, setelah itu di lembar sebelumnya, sebelum SPP 1 kan tadi saya sudah katakan bahwa di lembar sebelum SPP 1 itu ada BKU kegiatannya, misalnya ya. Ini katakanlah kita mau cetak SPJ-nya filter tunjangan. Ya, filter tunjangan. Nah, filter tunjangan ini akan kita cetak mulai dari SPP 1 ini. Nah, sebelum ini SPP 1 dicetak, BKU-nya dulu harus dicetak, BKU kegiatannya tadi filter tunjangan pembantu kegiatan, ya. Nah, ini di lembaran pertamanya sebelum SPP 1 harus ada BKU kegiatan. Kegiatan apa saja di bidang satu ini? Kegiatan apa yang ada di bidang satu ini? Misalnya ini SPP 4 ya, nomor SPP-nya 4, maka harus berurut, berarti SPP 4 dulu baru SPP 15. Ini urutannya ke bawah berdasarkan nomor SPP-nya. Nah, setelah itu kita cetak juga BKU pajak. Ini biasanya kalau saya ini BKU pajak saya taruh di depan sebelum BKU kegiatan. Karena di sini semua muncul berapa jumlah pajak. Kalau sudah dibayar pajaknya otomatis di sini kosong, ya. Ini hanya contoh saja, teman-teman. Sengaja saya input supaya kita bisa belajar. Kemudian BKU pembantu penerimaan, ini semua di lembaran depan sebelum SPP 1, SPP 2 tadi, ya. Ini semua di lembaran depan. Register pencairan, register SPP, semuanya di lembar depan. Nah, nanti sebelum kita cetak SPJ, ini harus diperhatikan bahwa pajak itu sudah harus di store, ya. Pajak sudah harus di store sebelumnya di penyetoran pajak, tapi ini tidak bisa kita input karena ini belum di store pajaknya, karena saya hanya input saja. Yang kita di sini nama wajib pajaknya itu yang kita isi, kemudian alamatnya NPWP, NTPN dari ini saat kita bayar pajak di kantor pos misalnya, NTPN-nya kita input di sini baru simpan, maka langsung muncul di sini. Nah, jadi sebelum kita cetak SPJ, pajak itu sudah harus diinput masuk. Kemudian setelah itu sebelum kita cetak juga jangan lupa kita periksa dulu di outputnya, ya, output kegiatan. Ini hanya contoh saja karena saya belum realisasikan ini
sampai tahap 2 hanya contoh karena menjawab pertanyaan dari teman-teman. Setelah kita cetak outputnya, baru kita cetak SPJ-nya, ya. Jadi masuk di SPJ itu, mencetak SPJ itu mulai dari BKU seperti susunannya yang bisa perlihatkan teman-teman. Penyusunan SPJ Sesdiknas 2024 ini yang saya lakukan. Mungkin di tempat teman-teman berbeda, mungkin saja ada rekomendasi camat atau lain-lain. Tapi kalau di tempat saya seperti ini, ya. Di halaman pertama atau lembar pertama BKU, kemudian buku kas tunai, kemudian BKU pembantu bank, kemudian BKU kegiatan, kemudian SPP 1, SPP 2, bukti pencairan SPP, laporan panjar, SPJ kegiatan, tanggung jawab belanja, kwitansi induk, kwitansi belanja atau nota dari toko, kemudian nota pesanan barang, kemudian berita acara setelah terima barang, lalu dokumentasi. Nah, bagaimana kalau siltap tunjangan atau dia DD? Otomatis dia tidak pakai nota belanja atau nota pesanan. Tapi setelah kwitansi induk yang ada adalah daftar bayar atau daftar pembayaran atau daftar penerima yang ditandatangani oleh si penerima. Nah, kemudian nota pesanan barangnya juga tidak ada karena ini adalah siltap atau pembayaran honorarium. Jadi kita tidak pakai nota pesanan barang. Nota pesanan barang itu digunakan saat kita belanja barang di toko atau di mana saja kita belanja baru digunakan. Nah, ini adalah cara untuk cetak SPJ, ADD dengan DDS. Tapi jangan lupa bahwa di ADD itu ada anggaran 3% operasional pemerintah desa. Otomatis saat kita cetak itu dia akan mengikut di SPJ ADD, bukan di SPJ DDS. Jadi itu perlu kita perhatikan. Ini mulai dari pengusahaan ini kita cetak. Kalau cetak laporan realisasi di pertanggungjawaban. Nah, ini semua realisasi yang kita cetak saat kita cetak laporan realisasi, ya. Contoh, karena ini berbeda antara laporan realisasi dengan laporan SPJ. Misalnya ini taggingnya DDS misalnya. Kemudian tagging stunting. Nah, apa saja yang telah kita tagging di stunting akan muncul di sini. Kemudian jumlah anggarannya ada, realisasinya sudah berapa, ya. Jadi untuk kita perhatikan pada saat kita menginput APBDes, jangan sampai salah tagging. Karena ketika salah taggingnya, misalnya yang saya tag di stunting ini taggingnya khusus untuk penanganan stunting. Kalau salah taggingnya misalnya pembayaran siltap baru taggingnya di stunting, maka saat kita cetak taggingnya, maka siltap itu akan muncul di sini sudah tidak sesuai dengan tagnya atau pengelompokannya. Jadi itu perlu kita perhatikan saat kita menginput APBDes atau penganggaran atau belanja, jangan sampai salah, ya. Kemudian catatan atas laporan keuangan ini termasuk juga dalam laporan realisasi atau kita cetak pada saat memasukkan laporan realisasi. Nah, di calc ini, nah ada uraiannya di bawah. Jadi setelah kita cetak ini calc, otomatis kita masih menambahkan catatan-catatan. Misalnya ini, misalnya anggarannya sekian, realisasinya sekian, masih ada lebihnya. Kita jelaskan di bawah kenapa bisa ada lebih dari laporan ini dari calc ini. Nah, kalau ada teman-teman yang butuh aplikasi calc Excel, versi Excel, saya sudah siapkan. Jadi saya sudah siapkan aplikasi calc versi Excel. Ada juga aplikasi SPPD untuk perjalanan dinas dari untuk kepala desa atau pemerintah desa, ada formatnya.
ada format child yang saya sudah siapkan dengan format SPPD dalam bentuk Excel. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh, tinggalkan pesan di kolom komentar, nanti saya kirimkan. Nah, jadi khusus untuk laporan realisasi, kita masuknya di pertanggungjawaban. Tapi kalau untuk laporan SPJ, ya, kita masuk di penata usahaan, kemudian di sini di penata usahaan juga ada mulai dari ini kita cetak ya, termasuk ini di atas penerimaan desa. Berapa misalnya silpa tahun lalu, ini harus kita cetak juga. Ini karena saya belum input, ada di lanjutan ya. Kemudian penerimaan tunai ya kalau ada, kemudian penerimaan bank kalau ada. Di sini yang saya input hanya penerimaan bank, ini hanya sebagai contoh. Nah, ini semua harus dicetak pada saat kita melakukan SPJ. Nah, di SPJ tadi jangan sampai kita lupa kalau misalnya ya yang ini, kalau misalnya ada di sini sisa dari pajak kegiatan atau ada anggaran yang lebih dari kegiatan tapi tidak terlaksana, ini akan muncul di sini. Nah, bukti sisanya akan muncul juga di sini. Jadi kita input di sini bukti sisanya kalau ada kegiatan yang ada lebih penganggarannya, ada atau ada sisa belanjanya. Nah, cukup sekian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tutorialnya. Jangan lupa ikuti terus Pejuang Desa, kemudian subscribe videonya, dan kemudian bagi teman-teman yang sudah senior yang sudah sering berinteraksi dengan aplikasi Siskudes, mohon masukannya. Kalau misalnya ada yang salah, mohon koreksinya. Saya juga baru pemula. Saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali pegang aplikasi. Mari kita saling berbagi. Jangan lupa like video, sekali lagi subscribe videonya, kemudian bagikan. Cukup sekian teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.